mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang menetapi tempat duduknya minal ardi, dari bumi. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Faslun, adapun ini adalah sebuah fasal nawaqidul wudu'i, adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudu, hal-hal yang dapat merusak pada wudu. Arba'atu asya'a, ialah ada 4 macam. Jadi hal-hal yang dapat merusak pada wudu, pada wudunya seseorang itu ada 4 macam. Apa yang 4 macam? Di antaranya al-khariju al-awwalu, adapun yang pertama, al-khariju ialah sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, dari 2 jalan. Min kubulin, berupa kubul, au duburin, atau dubur. Rihun, berupa angin, au ghairuhu, atau lainnya angin, illal maniyah, kecuali mani. Jadi yang pertama adalah yang merusak pada wudu, yang membatalkan pada wudu, keluar sesuatu dari 2 jalan. Baik itu keluarnya dari kubul atau dubur, ya. Dari kubul itu bagian depan, ya, bagian depan alat kelaminnya seorang laki-laki, baik dia seorang imro'ah atau rajul, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Keluar apa saja dari kubulnya atau duburnya, baik itu keluar angin, istilahnya angin itu keluar kentut, au ghairihi, atau lainnya kentut. Bisa saja kita keluar yang lainnya angin, bisa keluar kerikil, dan juga bisa keluar air, atau keluar apa saja yang dapat mengeluarkan pada kubul atau tubuhnya seseorang. Meskipun dia keluar emas sekalipun, maka dia tetap dihukumi batal wudunya, ya. Tetap dihukumi batal. Terkecuali keluar mani. Maka keluar mani di sini tidak sampai membatalkan kepada wudu. Ini ada pasalnya sendiri tentang keluar mani, ya. Jadi keluar mani seseorang tidak sampai merusak, tidak sampai membatalkan pada wudu. Ada pengecualian, ya. Ada pengecualian, yaitu mani. Mani ini tidak sampai membatalkan wudu. Yang lainnya itu keluar apa saja, dia dihukumi batal wudunya. Terus yang kedua, asani, adapun yang membatalkan pada wudu, adapun yang kedua, zawalul aqli, ialah hilangnya akal. Binaumin au ghairihi, disebabkan tidur, au ghairihi, atau lainnya tidur. Jadi ketika orang itu hilang akalnya, baik itu dengan cara tidur atau lainnya tidur, maka dihukumi batal, ya. Baik dia tidur atau lainnya tidur. Yang dimaksud lainnya tidur di sini bisa saja orang tersebut mabuk, ya, mabuk, sudah tidak kenal pada dirinya, artinya hilang ingatan, maka dia dapat membatalkan wudu. Atau dia sudah selesai wudu, tiba-tiba dia gila, tidak tahu pada diri kita sendiri dan pada orang lain, maka itu juga dapat membatalkan, juga dapat merusak pada
pada wudunya. Ini ada pengecualian yang tidak membatalkan wudu. Orang yang tidur tidak membatalkan wudu, dia ada pengecualian. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Kecuali tidurnya orang yang duduk, yang menetapi tempat duduknya minal ardi, dari bumi. Nah, ini pengecualian bagi orang yang tidur itu tidak dapat merusak wudhunya. Yaitu tidurnya seseorang yang tetap duduknya itu tetap pada bumi, menetap ya, jadi tidak bergerak. Dan tidur ya, tidurnya seseorang yang menetapi tempat duduknya pada bumi ini tidak sampai membatalkan wudhu ya. Artinya kita tidur duduk tetap duduknya tidak berubah, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Misalkan kita berpuasa karena kecapean, kewalahan, tiba-tiba selesai wudhu, selesai sholat, tidur. Nah kemudian orang tersebut menetapi tempat duduknya pada bumi, ya tidak berubah, maka dia tidak sampai membatalkan. Selesai sholat, tidur, sampai asar, masuk waktu asar dia bangun dalam posisi yang sama pada waktu tidur tersebut, maka dia tidak sampai membatalkan wudhunya, terkecuali dia tidur dalam keadaan tengkurap ya, tidur sampai ke lantai, kepalanya atau lenggak-lenggok, maka itu dapat membatalkan wudhu ya. Ini kadang banyak di kalangan santri, bisa saja yang lain santri pada saat melakukan sholat, yaitu sholat Jumat, karena khotib itu lama di depan, tiba-tiba ketiduran karena kecapean akibat kerja atau belajar, tiba-tiba dia tidur dalam keadaan pantatnya itu tidak menetapi pada bumi, maka itu juga merusak pada wudhunya, tidak boleh langsungan sholat. Jadi harus ngambil wudhu lagi, diperbaharui wudhunya, karena wudhunya tersebut itu sudah batal ya, sudah rusak. Jadi wudhu lagi. Terus yang selanjutnya, as-salisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ya. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan pada wudhu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, ialah bertemunya dua kulitnya seorang laki-laki dan seorang perempuan ya. Yang ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, kabira ini yang sama besar keduanya. Imra'ah dan rajul itu sudah besar dalam artian dia sudah balik. Kemudian ajnabiyah ini yang lain min ghairi ha'ilin, tanpa penghalang. Jadi ketika seseorang bersentuhan dua kulit, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana keduanya itu sama-sama besar, itu yang pertama sama-sama besar, kemudian yang kedua ajnabiyain, yang keduanya itu berlainan ya, lain. Dalam artian ajnabiyah di sini bukan mahram, statusnya bukan mahram, maka kalau bersentuhan tanpa penghalang itu tetap batal wudhunya, terkecuali dia pakai satir, pakai penghalang, pakai baju atau sutra, bisa saja itu tidak sampai membatalkan wudhu, terkecuali dia mempunyai hubungan mahram. Meskipun dia tidak pakai satir, tidak pakai penghalang,
Kalau hubungan mahram itu tidak sampai membatalkan pada wudhunya seseorang ya. Tuh. Tidak sampai membatalkan wudhu. Meskipun dia sudah berkeluarga, umpamanya kita salaman sama mertua, tidak apa-apa, karena itu sudah status mahram ya. Perlu diingat ya, jangan sampai kita sudah berumah tangga tidak mau salaman sama orang tua karena saya mempunyai wudhu, kalau menyentuh itu batal. Itu tidak ada, karena itu masih hubungan mahram, itu boleh ya, karena itu masih ada hubungan mahram. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya mahram itu dibagi menjadi 3 ya. 3 ada mahram nasab ya, disebabkan keturunan, dan juga mahram musaharah disebabkan ada hubungan keturunan, dan juga mahram radha ya. Ini ada 3 ini, mahram yang 3 ini tidak sampai membatalkan pada wudhu, meskipun bersentuhan tanpa penghalang ya, tetap tidak sampai merusak pada wudhu, bersentuhan ya. Kalau tidak mempunyai ikatan, tidak punya ada hubungan mahram, bersentuhan, maka dia batal wudhunya, terkecuali dia pakai satir atau kita menyentuh antara kulit dengan gigi misalnya ya. Kulit dengan gigi ini tidak sampai merusak pada wudhu. Kenapa? Karena bukan kulit yang disentuh tapi gigi ya, gigi. Karena di sini syaratnya adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ya, bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, ajnabiyah, kemudian yang lainan, yang bukan mahram ya. Itu yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat ar-rabi'u, adapun hal-hal yang merusak, yang nomor 4 merusak pada wudhu, masukubulil adamiyyi, ialah menyentuh kubulnya anak Adam, aw halqati duburihi, atau lingkaran duburnya anak Adam ya. Dengan apa? Bibatnir rahati, dengan bagian dalam telapak tangannya man ya. Bibatnir rahati, dengan bagian telapak tangan, au butunil asabi'i, atau bagian dalam jari-jari ya. Ini yang keempat, ketika seseorang menyentuh kubulnya anak Adam, atau duburnya dengan bagian telapak tangan atau bagian dalam jari-jari ya, bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari, itu batal wudhunya ya. Misalkan kita menyentuh kubul pakai yang di sini di dalam, maka itu batal. Menyentuh kubul atau dubur bagian dalam itu dihukumi batal, kecuali pakai satir, tidak sampai membatalkan wudhu. Atau bisa menyentuh bagian luarnya, misalkan si fulan sudah mempunyai wudhu, nah bagaimana cara kita tidak sampai membatalkan wudhu? Misalkan seorang laki-laki kemaluannya itu umpamanya gatal, bisa saja. Bagaimana untuk wudhunya itu tidak rusak? Ya pakai satir bisa, dan juga digaru dengan bagian luar ya. Misalkan ini udah, bagaimana caranya tidak sampai membatalkan? Ya digini saja. Nah ya, bagian luarnya saja pakai. Kalau bagian dalam
maka itu batal ya. Ingat, pakai bagian luar saja. Atau bisa menggunakan apa namanya, cingkul, siku ya, siku, menggunakan siku. Ya tidak batal, karena apa? Karena ini statusnya di luar. Kalau bagian dalam, maka itu dihukumi batal ya. Ingat, jangan sampai kita menyentuh bagian dalamnya. Ya, cepat ini bagian dalam. Ya, cepat naik ya. Itu saya tidak paham juga ya, karena saya masih belum status keluarga ya. Kalau yang sudah keluarga biasanya sudah paham seperti itu. Itu yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Terus yang selanjutnya fasal tentang manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a ya. Ini akan dijelaskan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat lagi, sehingga kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana sedia kala. Ya, dari saya, mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, terutama kepada al-fakir. Ya. Mari kita tutup dengan pembacaan surat Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.